Ini katanya spicy red, tapi kok orange gitu loh. Kayak ini mirip-mirip dengan Phoenix Orange gitu, menurut gue ya. Ini nggak ada merah-merahnya. Namanya membawa nama Yaris itu justru kayak bumerang ya, karena darah Yarisnya itu sendiri nggak ada di sini gitu. Itu menurut gua pribadi sih. Jadi kalau Toyota ganti namanya jadi yang kesannya lebih mewah, itu mungkin ngaruh ke penjualan. Iya nggak? Tulis komen di bawah. Menurut Om gimana? Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Otomotif. Di belakang gue ada Yaris Cross tipe S, varian tertinggi dari Yaris Cross. Tapi ini adalah bensin. Nah, gue mau nge-review ini hari ini, dan gue lagi ada di pinggir jalan ya, nggak apa-apa ya. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Otomotif sebelumnya. Di gayaauto.com juga jangan lupa buka website kami. Sebelumnya, bumper dulu. Oke, hari ini kita dapat pinjaman dari Toyota, yaitu Yaris Cross tipe S, tipe tertinggi dari Yaris Cross. Nice. Nah, gue emang sengaja nge-request ini karena ini adalah varian bensin, bukan varian hybrid ya. Gue ingin mengenal lebih dalam tentang Yaris Cross ini. Nah, sebelumnya kita bicara dulu tentang Yaris Cross. Nah, di Eropa tuh sudah keluar duluan ya Yaris Cross seperti ini, yang memang dia basisnya itu platformnya adalah TNGA. Sedangkan yang keluar di Indonesia yaitu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, anjay, ya kan? Nah, bedanya juga dia tuh rupanya agak berbeda dengan yang dikeluar di Eropa, karena memang platformnya itu beda. Jadi dia tuh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih lebar. Dan desainnya itu lebih tajam-tajam ya Indonesia, karena emang Indonesia tuh senangnya modern, yang tajam, yang gimana gitu. Sedangkan di Eropa itu dia lebih agak klasik sedikit dan lebih kecil ya. Nah, seperti depannya ini mirip banget dengan Corolla Cross ya. Dia tuh kayak desainnya tuh kayak memble gitu. Dan mesinnya dia memakai mesin yang benar-benar sama seperti yang dipakai oleh Veloz ya. Oke, gue buka mesinnya dulu. Oke, jadi mesinnya ini adalah mesin 2 NRVA, benar-benar yang dipakai sama Veloz. Cuman bedanya ya, Veloz nggak ada covernya ya. Ini covernya bisa dibuka sebenarnya. Dan ini kayaknya bisa dipasang di Veloz ya. Jadi mesin ini 1500 cc, ini speknya. Dan untuk harga 420 juta, kenapa ini belum dicat sih? Dalamnya ini masih cat dasar ya. Atasnya tuh kayak belang gitu ya, sayang banget ya. Kalau misalnya ini sebenarnya bisa loh dicat. Dan sini udah ada peredamnya. Oke, ini berat nih cupnya, mantep. Nah, untuk perlampuan sih dia udah full LED ya, dan sudah disemati dengan bodi dari GR. Dan ini GR-nya udah aero package ya, jadi ada beberapa detail yang beda untuk GR biasa. Ini varian tertinggi bener-bener dengan cat juga spicy red. Ini katanya spicy red, tapi kok orange gitu loh. Kayak ini mirip-mirip dengan Phoenix Orange gitu, menurut gue ya. Ini nggak ada merah-merahnya. Tapi varian tertinggi dari bensin ini pun belum bisa two-tone. Yang two-tone tuh hanya untuk varian hybrid. Oke, dan untuk velg ya, dia udah 18 inci dengan ban Bridgestone. Ukurannya itu 21555 R18. Dan ini nih PCD-nya, ini PCD 5x100 ya. Tuh, emang platform Daihatsu ya, disesuaikan. Dan semua sudah cakram. Yang gue suka dari desain Yaris Cross ini adalah nih, dia ada crossover tuh semua begini ya.
tapi dia tuh nggak bulat, dia tuh kayak naik dulu, baru lurus, baru bulat, sama seperti di belakang. Nah ini gue suka nih. Nah desain seperti ini aneh ya, gue pertama kali ngeliat Yaris Cross itu kan hybrid ya, dia tuh two tone gitu, ganteng banget. Tapi kalau misalnya one tone, dia kayak botak menurut gue. Tuh, bagus emang two tone sih, gitu. Dan dia sudah disemati dengan Toyota Safety Sense. Tentu saja di sini sudah ada kamera untuk 360 dan depan untuk 360, tapi dia itu belum radar, dia masih memakai kamera. Jadi semua sensornya ini masih dari kamera ya, bukan dari radar. Nah, handle model tarik ini sewarna body, di belakang juga. Yang paling gue suka dari Yaris Cross adalah di belakangnya, bukan di depannya. Nah, kalau kita lihat dari belakang nih, ini adalah menurut gua desainnya itu seperti Lexus. Jadi kayak seperti ini baby Lexus gitu. Karena di sininya nih mirip Lexus nih, lampu belakangnya gue suka banget. Bahkan biarpun lampu belakang ini ketebelan menurut gue ya desainnya nih. Tapi nggak apa-apa lah, patahnya gini tuh kayak Lexus gitu. Keren. Ini kayak juga kayak nggak seimbang gitu. Ini kebanyakan body dari hitam glossy-nya ini ya, daripada lampunya sendiri. Ini keren. Nah ini nih yang dimaksud aero package nih. Dia ada kayak tail gitu. Ya, keren. Tadinya gue nggak suka ini, tapi lama-lama dilihat, kok keren juga ya. Gitu. Nah ini popoknya nih gede banget nih. Tuh, kegedean menurut gue nih popoknya ini. Tapi ya itu balik lagi ke selera ya. Untuk lampu juga dia udah full LED dan dia sudah anjay. Maaf ya, ini barang-barang videografer nih, gitu. Bagasinya tuh luas, bener-bener luas gua akuin. Emang bener-bener buat fungsi juga oke banget ini mobil. Dan dia sudah 2 layer gini ya, jadi misalnya barangnya butuh lebih besar atau kita butuh space lagi, tinggal diturunin. Taruh sini. Oh, maaf. Nah, ya kan. Tuh. Kalau mau flat floor, seperti ini. Nah ini flat floor, jadi kalau kita duduk enaknya iya gak? Duduk berdua gitu di danau ya kan, ngobrol curhat enak banget. Dan ban spare tire-nya ada di sebelah sini, dia masih memakai space saver ya, dan dia warnanya kuning. Kenapa warnanya kuning? Kalau ada yang nanya, biar cepet-cepet diganti gitu kan, jelek banget kesannya kalau misalnya kita pakai ban cadangan warna ini nih, kuning gitu. Dan dia gue suka nih ada ininya nih. Jadi misalnya bawa laptop, bawa barang berharga, tinggal ditutup seperti ini biar nggak kelihatan. Tapi kita nggak dikasih, misalnya ini kita lepas ya, kita nggak dikasih space buat ini nih, naruh ini. Jadi ini harus ditaruh di rumah. Itu misalnya kita mau remove ininya nih. Gitu, masangnya juga gampang. Dan yang menarik adalah adanya ini nih. Tuh, ini Toyota jarang ngasih ini. Jadi kita mau, tuh ada 4 ya. Jadi kita mau naruh jaring atau yang tali pengikat, ada ininya. Tumben banget nih dikasih. Di sini juga ada lampu, udah LED juga. Oke. Nah, kita duduk di tengah ya. Wih, nutup pintunya enak, mantep. Dan di sini masih kulit ya. Jadi untuk penumpang kita masih dimanja dengan soft touch seperti ini. Dan yang menarik juga, joknya itu bisa 1 step ke belakang. Itu cuma 1 step aja tapi. Dan di sini belum flat floor, masih ada tonjolan ya. Nggak terlalu ada masalah. Joknya ini kulit dan kita dikasih armrest juga di sini dengan cup holder. Jadi kalau pergi jauh tuh, ini ngaruh banget menurut gua. Armrest begini enak, penting juga. Di sini ada cup holder 2, di sini ada cup holder. Nah ini gede nih, ini bisa digunakan buat door pocket. Di sini speaker. Tuh. Di sini sih soft touch nih, sampai sini loh soft touchnya. Gitu. Kita mentingin soft touch kenapa ya? Jadi kayak kita beli tuh mobil yang bener-bener diperhatiin detailnya itu dan kayak worth it jadinya gitu. Nah untuk apa visibilitas dia cukup luas.
karena di sini kotak ya, nggak makin menyempit gitu. Biasanya mobil kan makin menyempit gitu, agak claustrophobic, tapi ini visibilitasnya asik. Oke, nah ini depan nih, nah ini yang banyak dibahas nih. Ini juga udah soft touch, sama di sini kayak ada buat hand gripnya, ya armrestnya buat hand gripnya. Nah ini mirip-mirip Veloz nih, ini kayak nggak ada yang beda, kualitasnya bener-bener sama mirip. Di sini nih gede nih, jadi dia tuh bisa cup holdernya bisa 3, atau cup holder ini digunakan buat buat ruang door pocketnya ini jadi gede, jadi milih aja, pinter nih Toyota nih. Ini bisa muat 3 aqua nih di sini. Ditambah di sini nih ada cup holder juga, yang dimana dia bisa digunakan disesuaikan misalnya tingginya. Jadi kalau buat aqua itu kita tanggal begini, jadi biar lebih dalam. Sedangkan buat yang gelas cup-cup kecil gitu, kayak es kopi susu gitu misalnya, kita tinggal begini, dia tuh naik gitu. Tapi bahannya nih agak ringkih menurut gua. Nah, posisi setir, ini gua udah memakai mobil ini sekitar hampir 300 km kemarin keluar kota bersama keluarga. Dan jujur, gue suka gaya berkendaranya tuh mantep banget, firm gitu. Di sini masih kulit-kulit nih. Tuh, ini biru semua ya dari varian Yaris Cross ini, karena memang peruntukannya ini adalah mobil hybrid gitu. Ini jahitan asli nih. Di tengahnya ini yang biru ini fabric. Ini kulit semua. AC-nya sampai sini juga kulit. Di sini udah ada sensor-sensor ya dari Toyota Safety Sense semuanya, dan bisa buka back door juga dari sini. Nah ini ada out headlamp leveling nih, yang bener-bener gue nyoba sekali ya baru headlamp levelingnya, bener-bener bisa tinggi gitu, berfungsi gitu, keren. Parking sensor segala macem. Nah kelihatan ya dari MID-nya nih. MID-nya nih seperti menurut gua kayak Raize Veloz tuh begini. Cuman resolusinya tuh dibagusin aja gitu, karena kita beli senilai 420 juta gitu kan, nggak kayak Veloz sama Raize, dan seenggaknya kita dapetin resolusi yang lebih bagus, keren nih. Dan banyak ya, dia tuh banyak banget keterangan, pengaturan semuanya ada di sebelah sini. Di sini buat volume yang paling gue suka dari mobil itu adalah tombol fisik yang diputer. Karena gue nggak terlalu suka semua mobil yang kayak dipencet gini kecil, dipencet gini gede, itu gue kurang suka. Nah di sini buat pengaturan trip nih, tuh trip 401,9 km udah gue pakai gitu. Terus di sini ada pengaturan, kita bisa mengganti apa namanya, display dari RPM ya, dan speed nggak bisa kita. Speed ada di sebelah kanan, cuman RPM-nya aja. Kayak gue bosen nih pakainya ini, gue bosen nih pakainya ini. Nah ini kelebihannya nih dibanding hybrid nih, dia ada pedal shift sebelah sini. Dan untuk lampu dia udah auto, asik. Untuk wiper dia belum auto ya, nggak ada masalah. Dan dia sudah tilt dan teleskopik. Untuk setir dia itu kulit jeruk ya, jadi yang lain tuh kayak model Napa ya, termasuk jok, sama yang di sini nih yang soft touch di sini, dia tuh yang di sini kulit jeruk gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa. Bahkan kalau misalnya Napa, gue juga lebih suka jujur Napa ya, Napa leather dibandingkan kulit jeruk ini. Mungkin Toyota ingin lebih awet ya. Biasanya Napa tuh kalau kena kayak keringet tangan atau sinar matahari terus-terusan tuh dia kayak apa namanya, hancur gitu sebelah kanan sini lama-lama gitu. Untuk material ya kita tahu ya, jadi ada yang bagus ada yang enggak ya. Kalau misalnya di sini nih masih kayak goyang tuh, di sini goyang, di sini tuh masih goyang, kayak seakan-akan Yaris yang dulu tuh kualitasnya lebih bagus gitu. Tapi nggak terlalu masalah sih menurut gua ya. Di sini ada entertainment systemnya, dan ini bener-bener yang dipakai di Innova Q, bener-bener semua sama. Apple CarPlay, Android Auto. Nah ini untuk kamera 360-nya. Kamera 360 kita bisa milih ya, misalnya kita mau lihat depan, belakang, sambil jalan juga bisa. Dan kurangnya dari kamera 360 ini adalah misalnya kita kasih send, dia itu langsung kasih kamera 360-nya sebelah kiri, set, atau sebelah kanan, set, kita send kanan. Itu bagus, tapi
nge-lag-nya itu yang gue kurang suka. Jadi kayak dia butuh waktu 1-3 detik buat, nih gue kasih tahu. Misalnya kita belok tapi belokannya udah habis, udah nggak perlu gitu loh. Karena udah telat dianya gitu. Dan resolusinya menurut gua kamera belakang tuh kurang bagus sih. Gue sih nggak penting entertainment system ini gede gitu ya. Bahkan segede ini menurut gue terlalu gede. Karena ini ngeblocking view dari mata gua ngelihat ini setelan jok gua ya, ngeblocking sedikit sekitar 2 cm ini. Yang penting bagi gua adalah resolusi. Itu ini home-nya. Ini benar-benar sama ya, media Bluetooth semuanya ada, pengaturan juga dari sini. Ini Apple CarPlay-nya seperti itu. Oke, di bawah AC, di sini hazard. Dan di sini nih AC-nya nih, AC-nya ini hanya ada di rear defogger. Ini kayak tombol kosong buat front defogger, nggak dipakai ya. Open close air, AC. Di sini buat ada auto juga, udah temperaturnya itu paling dingin di 18, paling panas itu di 28 gitu. Nah, untuk varian S tertinggi ini belum dikasih wireless charging. Wireless charging itu penting ya, jadi seakan-akan kita beli mobil seharga segitu tuh worth it gitu loh. Biarpun jarang dipakai. Dan di sini belum ada tombol juga nih, tombol dari kabel USB-C-nya belum. Di sini ada lampu warning buat seat belt. Kenapa belum dikasih buat ngecasnya di depan? Jadi kalau kita mau ngecas kabel itu kita taruh belakang, atau kita di sini ada power outlet. Tapi kan power outlet kita beli sendiri gitu loh. Harusnya udah dikasih lah seenggak-enggaknya. Nah, di sini ada model kayak ini kan driver oriented ya. Jadi semua tuh kayak ngadep ke supir gitu, ngadep ke driver gitu ya. Di sini kayak ditutupin apa ya? Jadi yang di bagian penumpang tidak boleh menyentuh bagian sini. Seenggak-enggaknya dibilang seperti itu kali ya. Tuh, ini ada model kayak piano black ini dengan silver gede gitu, galak gitu loh. Dan dia sudah apa namanya? Electric parking brake dan auto hold di sini. Yang menarik adalah joknya. Joknya itu udah elektrik, dikasih elektrik. Tuh. Fungsinya sama, dan ada satu tambahan lagi, jadi depannya tuh bisa mau begini atau gini. Tuh, jadi kayak seakan-akan paha kita mau istirahat atau naik. Gitu. Tergantung masing-masing driver. Di sini juga ada space juga kecil ya. Ini gue pasang power outlet karena di depan cuman bisa dari sini. Di sini ada bahan sejenis bludru juga, jadi dipakai buat armrest juga. Enak nih, nyaman, seimbang lagi. Tuh, seimbang. Di sini armrest, di sini sudah ada vanity mirror dan sudah dikasih lampu LED. Cakep, warnanya hitam juga. Di sini juga lampu-lampu semua udah LED. Dengan pengaturannya warna hitam juga bagus. Di sini nggak ada panoramic sunroof, boy. Di sini juga sama, dan yang elektrik hanya di bagian driver saja. Di sini masih ada space banyak nih ya. Gitu. Tinggi gue 173, di sini masih ada space sekitar 8 jari gitu. Seakan-akan kayaknya YouTuber otomotif harus ngomong begitu ya. Pertama yang memang langsung terkesan bagi gue ya adalah ini gaya berkendaranya nih, sama dashboardnya, odometernya, MID-nya enak, nyaman banget, joknya juga nyaman, kulitnya itu. Cuman satu hal yang mau gue bahas tadi, jahitan kulitnya tuh menurut gue agak kurang ya, kurang rapi aja gitu, karena senilai 420 juta ya. Gue maaf nih bawel di 420 juta karena memang ya harusnya worth it lah. Ada mobil di bawah itu kan juga lebih rapi, jahitannya kan banyak ya. Nah ini kalau belok nih, tuh kalau belok dia, padahal gue udah belok, dia nunjukin kamera 360 nya tuh telat gitu loh.
Ini gue pakai Apple CarPlay, itu Waze ya, kalian lihat Maps juga. Dan ini enak nih. Nah, gas awalnya menurut gua gas awalnya enak, tapi karakter CVT tahu sendiri kan, dia agak ngerawang gitu loh, tapi bawahnya enak. Nah, ini yang gue bawel ya. Kenapa di harga segitu nggak dikasih panoramik sunroof? Halo, panoramik mana nih panoramik nih? Karena di varian hybridnya itu udah ada panoramik sunroofnya, panoramik aja lah ya. Bahkan kereta itu udah sunroof, terus Suzuki Grand Vitara juga udah sunroof sampai ke belakang banget lagi dia. Nah, untuk varian crossover Indonesia yang gendut nih, atau kita sebut juga dengan compact SUV, minimal harusnya dikasih lah. Kan istilahnya bikinnya sama bareng gitu sama yang varian hybrid gitu. Atau ini electric seat nih sebenarnya kurang perlu, dan power backdoor juga kurang perlu ya. Indonesia tuh suka sekali dengan panoramik atau sunroof itu, karena memang buat misalnya bikin konten juga lebih enak ya kan, dan lebih terang juga kesannya. Kalau gini kan plafonnya karena hitam, ini terkesan sempit, padahal ini lega sih gitu. Ya, audionya dengan harga 420 juta so-so lah, nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek. Tapi kalau misalnya gue punya mobil ini, langsung gue ganti tuh. Nah, untuk shock breakernya ya, dia surprisingly enak. Kalau misalnya kita pakai Veloz tuh dia terkesan kayak karakternya keras ya. Nah, kalau ini enak. Tapi kalau dia belokan, dia tuh kayak kerasnya tuh dapat gitu, kerasnya sendiri gitu. Nah, ini empuk, tapi pas belok-belokan tuh dia tuh nggak terlalu ngebuang banget ya. Ini jujur kaget, suka gua. Terus kan seperti kita tahu ya, Zenix itu hybrid lakunya minta ampun. Nah, sekarang turun, kayak kelasnya tuh makin turun ke bawah gitu, sekarang ada di Yaris Cross gitu. Coba deh namanya diganti, kayak misalnya apa ya, cruiser apa gitu, pasti kesannya tuh lebih wah. Karena seperti kita tahu, Yaris tuh namanya di bawah HRV yang orang-orang tahu, apalagi nggak usah ngomong cowok lah, cewek kan nggak tahu tentang otomotif banget ya. Taunya kalau Yaris kan bukannya yang hatchback kelasnya langsung ke situ gitu loh, HRV aja gitu, atau kereta aja lah, atau Vitara aja gitu. Karena namanya membawa nama Yaris itu justru kayak bumerang ya, karena darah Yarisnya itu sendiri nggak ada di sini gitu. Itu menurut gua pribadi sih. Jadi kalau Toyota ganti namanya jadi yang kesannya lebih mewah, itu mungkin ngaruh ke penjualan. Iya nggak? Tulis komen di bawah. Menurut Om gimana? Overall ini mobil worth it bagi yang suka bensin aja. Kalau misalnya harga, mungkin promonya lebih menarik ya daripada yang hybrid, gue nggak tahu juga, atau diskonnya lebih menarik. Tapi kalau gue jujur pribadi, dan harga segitu mending nambah beli hybrid deh daripada ini gitu. Gitu aja sih bagi anda yang suka tuning-tuning, ini bisa dituning, masih suka pembakaran, nggak terlalu suka hybrid, takut sama listrik, cocok ini. Gitu aja. Oke, jadi tadi gue udah bawa keliling ya, gue kasih tahu feel driving experience-nya seperti apa. Kesimpulannya, dengan harga 420 sekian, yang irisannya mirip seperti hybrid, sekitar 450 ya, 20-30 juta, dengan tidak adanya panoramik, tidak bisa dual tone, dan dia tidak ada wireless charging, dia tidak di depan tidak disediakan buat ngecasnya ya. Terus dia tidak hybrid yang paling penting, dengan konsumsi BBM yang jauh lebih hemat hybrid, gua lebih memilih hybrid. Entah kenapa Toyota itu sengaja harganya dipepetin ke hybrid, karena memang biar orang mungkin beli hybrid. Tapi tentu juga kita nggak tahu, misalnya kita beli varian S ini yang tertinggi, mungkin promonya lebih tinggi daripada hybrid ya. Jujur gue lebih suka hybrid dengan dual tone tersebut, dengan panoramik, dan dengan hybridnya tentu saja dia bisa katanya nih, dia bisa 121
2025. Gue nunggu review gue hybrid. Kemarin gue udah bilang sama Toyota pinjam hybrid. Semoga gue bisa lebih cepat nge-review Toyota hybrid Yaris Cross ini. Gitu aja, thank you. Ingat, gaya itu keharusan, mobil itu pilihan. Gaya otomotif.